betapa takaburnya, betapa sombongnya hati si pendiri Wahabi, merasa paling Islam, bahkan guru-gurunya sendiri dianggap kafir karena tidak mengerti la ilaha illallah. Kemudian ajaran Salafi Wahabi yang didakwahkannya, yang diusungnya, menurut pengakuannya tidak ia pelajari dari guru-gurunya, akan tetapi ia terima dari Allah sebagai karunia. Di sini kita patut mempertanyakan bagaimana caranya pendeta Salafi Wahabi ini menerima ajaran tersebut dari Allah. Apabila pendeta Wahabi ini memperoleh ajaran tersebut dari wahyu, berarti secara tidak langsung ia memposisikan dirinya sebagai nabi. Dan tidak ada bedanya antara pendiri Wahabi dengan orang-orang yang ngaku nabi seperti Mirza Ghulam Ahmad Al-Qadiani dan lain-lain. Hal ini tidak mungkin terjadi dan ia akui secara terang-terangan. Tapi substansinya sama dengan orang ngaku nabi, dapat wahyu dari Allah. Kemudian apabila ia menerimanya bukan dari wahyu, maka kemungkinan ia menerimanya dari syaitan. Dan hal ini tidak mungkin ia akui, pasti dari syaitan sebenarnya. Dan mungkin saja ia peroleh dari pikirannya sendiri yang diajari syaitan, yang tidak ada jaminan bahwa hasil pikirannya tersebut pasti benar, sebagaimana hasil ijtihad para nabi. Demikian tersebut bertentangan dengan metode kaum muslimin dalam menerima ilmu agama, di mana ilmu agama mereka terima melalui mata rantai sanad dari guru ke guru sebelumnya secara berkesinambungan sampai kepada baginda Rasulullah SAW. Ini yang namanya ilmu bersanad, saudara. Nah, paparan di atas menyimpulkan bahwa ajaran Salafi Wahabi berdasarkan testimoni pendirinya, pengakuan pendirinya tidak diperoleh dari para ulama, akan tetapi ia peroleh dari hasil pemikirannya sendiri dan dianggapnya sebagai wahyu dari Allah. Lalu kemudian ia doktrinkan kepada para pengikutnya. Karena pendiri Salafi Wahabi tidak mengakui keilmuan para ulama, termasuk guru-gurunya sendiri. Bahkan secara terang-terangan ia mengatakan bahwa sebelum lahirnya dakwah Salafi Wahabi, tidak seorang pun ulama, termasuk guru-gurunya, yang mengetahui makna la ilaha illallah dan mengetahui agama Islam. Nah, hal ini berarti pengkafiran terhadap seluruh ulama, seluruh umat Islam, dan termasuk mengkafirkan dirinya sendiri. Tentu saja fatwa pendiri Salafi Wahabi tersebut sangat aneh. Mengapa? Ini menandakan kalau pendiri Wahabi ini orang yang sangat sombong. Dan sombong itu pengikut setan. Karenanya saudara-saudara, hati-hati dengan Salafi Wahabi. Ajarannya tidak punya guru dan tidak punya sanad. Pendiri Wahabi ini meninggalkan ajaran gurunya yang bersanad. Dia bikin ajaran sendiri, lalu dia anggap sebagai kebaikan yang diterimanya secara langsung dari Allah. Tentang mazhab. Tadi ada last sedikit pembentangan tentang mazhab. Baik, ini saya nak kena jelaskan. Fitrah ni tersebar luas. Ramai orang kata Wahabi ni tak ikut mazhab. Saya bukan Wahabi. Buktinya Ustaz Engku kata saya bukan Wahabi. Dia bawa lagi saya kritik Wahabi. Ini saya kata pasal Wahabi ni. Wahabi tak ikut mazhab. Wahabi anti mazhab. Ini disebutkan dalam Durar Saniyah. Apa katanya? Wa nahnu aidan fil furu' ala madhhabil Imam Ahmad bin Hanbal. Dalam masalah furu' kami mengikut mazhab Ahmad bin Hanbal. Wala nunkiru ala man qallada ahad a'immatil arba'a duna ghairihim. Kami tidak membantah nak ikut siapa-siapa pun imam empat mazhab. Jangan ikut orang lain, jangan ikut Syiah, jangan ikut selainnya Rafidah, Zaidiyah, Imamiyah, jangan ikut. Tapi nak ikut imam empat mazhab, mana-mana pun boleh. Wala nuqirruhum zahiran ala syai' min madahibihim fasidah. Mazhab-mazhab yang salah ni kami tak terima. Bal nujbiruhum ala taqlid ahadi a'immatil arba'ah. Kami mewajibkan mereka untuk taklid kepada salah satu a'immah yang arba'ah. Lalah sampai kat Aswaja kata apa? Wahabi anti mazhab. Ini Wahabi kata ni. Aku mewajibkan kamu taklid kepada salah satu di antara mazhab yang empat. Wala nastahiqqu martabatal ijtihadil mutlaq. Wala ahadun ladaina yadda'iha.
Kami tidak berada pada darjat untuk bermujtahid secara mutlak, dan tidak ada seorang pun daripada kami yang mendakwa ada kelebihan itu. Durar Saniyah, buku anak Muhammad bin Abdul Wahab tulis. Apa dia berkata kat sana? Ada Wahabi yang kata Ibnu Taimiyah lebih baik daripada imam 4 mazhab, lebih baik daripada tabi'in, lebih baik daripada sebahagian sahabat. Tengoklah apa perkataan tokoh-tokoh utama dalam mazhab. Tengoklah, berlaku adil lah. Mutatarrifin ada di mana-mana. Aqwal mutatarrifah, aqwal tatarruf daripada sebahagian orang ada di mana-mana. Tapi lihatlah di sini. Illa annana fi ba'dil masail idza sahha lana nas jali min kitab aw sunnah. Kalau ada, melainkan dalam beberapa masalah, apabila ada nas yang jelas daripada kitab dan sunnah dan tidak bercanggah dengan yang lebih kuat daripadanya, akhadna bihi wa tarakna al-madhhab. Kami mengambilnya dan kami tinggalkan madhab. Samalah macam kita di Malaysia. Dalam beberapa kes, madhab-madhab telah, fatwa-fatwa negeri telah meninggalkan madhab Syafi'i. Cukai pendapatan tak ada dalam madhab Syafi'i. Tapi kita tahu ada keperluan. Bayar cukai, bayar zakat, zakat pendapatan. Bayar zakat fitrah dengan duit, ganti dengan duit, tak ada dalam mazhab Syafi'i, tapi diambil. Samalah macam Muhammad bin Abdul Wahab juga, ada beberapa masalah dia keluar daripada mazhab Hambali. Tuan-tuan, kita nak berbeza boleh, tapi jangan jahat. Itu je cerita dia, jangan jahat. Singa Aswaja, Idrus Ramli, dalam buku soal jawab Wahabi, apa dia tulis? Dia ambil quotation. Quotation ni cerita penuh yang mana Muhammad bin Abdul Wahab bercerita tentang dia tulis surat kepada ahlil batil. Ahlil batil, orang-orang yang batil ni, apa mereka nak buat? Mereka nak menghalalkan istighasah dan sebagainya, perkara-perkara yang pada Muhammad bin Abdul Wahab ini haram. Dia berkata alasan kami ini fiqh. Alasan fiqh nak menghalalkan istighasah. Tuan-tuan, saya dah sebut tadi budaya mereka macam mana. Menjadi budaya, tak pergi minta ke Allah Ta'ala. Ada masalah, terus pergi cari makhluk-makhluk minta. Seru nama makhluk terus, tak seru nama Allah. Dia kata yang ni fiqh boleh terima. Muhammad bin Abdul Wahab bantah mereka. Muhammad Abdul Wahab kata ini syirik kamu bagi nama fiqh. Nampak tak konteks dia? Kes itu spesifik. Bila dia debat dengan orang, dia kata ini perbuatan syirik kamu bagi nama fiqh. Sampai kat Singa Aswaja, Idrus Ramli katanya apa? Katanya pendiri Wahabi berkata ilmu fiqh itu syirik. Berapa jauh hang punya pusing? Macam mana orang tak maki Wahabi kalau begini? Ini terkena kepada ulama Hanafi tadi. Kalau semua orang buat macam ni, buat macam Kiai Idrus Ramli buat macam ni, quotation yang salah, takawul yang salah, sampai ke orang luar, orang akan makilah. Dia kata lain. Kesimpulannya apa? Ilmu fiqh itu syirik. Para ulama ahli fiqh itu setan-setan manusia dan jin. Ilmu fiqh harus ditinggalkan. Ya Allah, sampai begini dia punya spin. Inilah cabaran yang dihadapi oleh Wahabi di kebanyakan tempat.